Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairniati, Prodi PGSD kelas 6C. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran sains SD dengan dosen pengampu Ibu Andri Apriani MPD. Nah, di sini saya akan menjawab ada 5 pertanyaan. Yang pertama yaitu, mengapa pembelajaran sains perlu menggunakan pendekatan, dan apa yang terjadi jika guru tidak menggunakan pendekatan dalam pembelajaran sains? Nah, jawabannya di sini yaitu mengapa perlu pendekatan dalam sains, karena sains ini bukan hanya sekedar menghafal fakta, melainkan proses menemukan. Nah, jadinya di sini guru itu harus menggunakan pendekatan yang berpusat kepada siswa, sehingga mereka akan lebih aktif dan juga menemukan hasil, bukan hanya menghafal materi saja. Kemudian, apa yang terjadi jika guru tidak menggunakan pendekatan? Nah, jika guru tidak menggunakan pendekatan, maka pembelajaran akan menjadi monoton alias membosankan. Kenapa? Karena pembelajaran itu akan berpusat pada guru dan juga akan hanya menjadi sekedar hafalan teks saja. Akibatnya di sini siswa menjadi kesulitan memahami hubungan antara sains dengan kehidupan nyata, dan juga mereka akan cepat bosan. Dan juga yang paling bahaya yaitu kemampuan berpikir kritisnya siswa tidak akan berkembang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu materi IPA mempunyai 4 karakteristik, yaitu pengetahuan faktual, ada prosedural, ada konseptual, dan metakognitif. Nah, dari keempat karakteristik tersebut, manakah menurut Anda yang paling sulit diukur dalam ujian tertulis? Nah, di sini jawabannya yaitu dari keempat karakteristik tersebut yang paling sulit diukur melalui ujian tertulis adalah pengetahuan metakognitif. Nah, kenapa? Alasannya itu karena pengetahuan metakognitif ini melibatkan kesadaran siswa tentang atau terhadap proses berpikir mereka sendiri. Nah, dan juga bagaimana mereka mengatur strategi belajar serta kemampuan merefleksikan kekuatan dan kelemahan diri dalam memahami materi IPA, sehingga di sini ujian tertulis seperti pilihan ganda ataupun esai singkat ini kurang cocok atau sulit terlaksanakan. Baik, lanjut, yaitu pertanyaan selanjutnya, komponen apa saja yang harus ada dalam modul pembelajaran IPA SD? Nah, sebuah modul IPA SD yang efektif itu setidaknya harus memuat komponen utama. Nah, yang pertama ada informasi umum. Nah, di sini ada identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, serta sarana dan prasarana. Yang kedua ada komponen inti. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, ada pemahaman bermakna atau manfaat materi dalam kehidupan nyata, serta ada juga pertanyaan pemantik untuk memicu rasa ingin tahu siswa. Dan juga ada kegiatan pembelajaran yang berisi pendahuluan, inti, dan juga penutup, serta asesmen, ada yang formatif dan juga sumatif. Dan yang ketiga ada komponen yang lampiran. Nah, di sini biasanya berisi lembar kerja peserta didik atau LKPD, bahan bacaan guru dan siswa, ada glosarium atau istilah-istilah penting, dan juga daftar pustaka. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, yaitu deskripsikan bagaimana cara menggabungkan dua pembelajaran dalam satu kali pertemuan dalam pembelajaran IPA. Nah, di sini kita bisa menggabungkan dua model pembelajaran dalam satu pertemuan. Semisal contohnya kita ingin menggabungkan model pembelajaran kontekstual dengan model pembelajaran problem based learning. Nah, di sini bisa kita dengan memberikan pertanyaan kepada siswa yang berkaitan dengan kehidupan nyatanya, sehingga di sini kita sudah memasukkan dua model pembelajaran. Dan pertanyaan terakhir yaitu, menurut Anda, salah satu model pembelajaran yang paling efektif digunakan dalam pembelajaran IPA untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa di SD?
Nah, jadi menurut saya, model pembelajaran yang paling efektif adalah problem based learning atau PBL. Kenapa? Karena pembelajaran berbasis masalah atau PBL ini merupakan model pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah dunia nyata yang tidak terstruktur. Nah, misalnya, mengapa air di sungai dekat sekolah keruh? Nah, untuk menyelesaikannya, siswa SD ini dituntut untuk mengamati, menganalisis, mengajukan hipotesis, serta mencari data dan juga menguji solusi mereka sendiri. Nah, proses aktif inilah yang secara alami mengasah kemampuan berpikir kritis, analisis, dan juga pemecahan masalah sejak usia dini. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.